Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Agustina dari TK Negeri Pembinaan Kecamatan Sipur, CGP Angkatan 8, Hulu Sungai Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu Muslia sebagai kelompok B. Saya akan mensupervisi Ibu. Sebelumnya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Ya, alhamdulillah. Ibu sudah siap? Insya Allah siap. Ya, untuk kali ini saya akan mengetahui yang bertujuan untuk mengetahui cara atau proses pembelajaran yang berpusat pada anak yang akan Ibu laksanakan. Tapi sebelumnya saya mau bertanya tentang tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan kira-kira seperti apa? Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya sebelumnya. Di sini saya menyusun tujuan untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti adalah yang pertama mengenal keaksaraan awal melalui bermain, yang kedua mengenal lingkungan alam khususnya tanaman sesuai dengan tema, kemudian memiliki perilaku yang mencerminkan budaya positif seperti bersalaman sebelum masuk kelas. Ya, berarti Ibu melakukan dengan tema tanaman. Bukan, temanya itu taman pekarangan sekolah. Lingkungan sekolah itu temanya, subtema taman pekarangan sekolah. Setelah itu Ibu melakukan kegiatan seperti budaya positif, itu seperti apa kira-kira yang akan Ibu lakukan? Itu dengan cara seperti yang kami lakukan setiap hari ya Bu. Kami menanamkan kebiasaan positif kepada anak itu adalah dengan cara misalkan pagi-pagi itu kami bersalaman sebelum masuk kelas, kemudian melepas dan menaruh sepatunya ke tempat sepatu, meletakkan tasnya ke loker masing-masing. Itu yang setiap hari kami lakukan. Kami tanamkan kebiasaan positif itu kepada anak. Itu yang rutin kami lakukan setiap hari. Atau bisa juga misalkan selesai makan itu membawa sampah pada tempatnya, mencuci tangan sebelum makan. Kemudian nanti dilanjutkan lagi membiasakan diri untuk berdoa sebelum memulai pekerjaan, sebelum melakukan kegiatan gitu. Berarti penanaman sikap moral dan sosialnya ya Bu? Iya. Terima kasih. Terus pertanyaan kedua, tentang area pengembangan apa yang hendak Ibu lakukan, Ibu capai kira-kira? Area pengembangan yang hendak dicapai adalah meningkatkan kemampuan anak dan keterampilan dalam hal hidup sehat, mengenal lingkungan dan menumbuhkan budaya positif. Seperti apa itu kira-kira? Saya rincikan dari awal ya, untuk meningkatkan kemampuan anak dan keterampilan dalam hidup sehat itu, misalkan membiasakan anak setiap pagi datang ke sekolah melepas sepatunya, kemudian menempatkan pada rak sepatu. Kemudian waktu sesudah selesai kegiatan itu kebiasaan mencuci tangan karena mungkin ada bekas memegang krayon atau hal-hal yang lain yang membuat tangannya kotor, jadi harus dibersihkan dulu. Dan anak diwajibkan itu membawa serbet setiap anak. Jadi di sekolah untuk membersihkan tangannya masing-masing itu kami sediakan air, sabun untuk mencuci tangan sebelumnya. Jadi supaya jangan terbiasa ya, terlatih. Iya. Bisa budaya positif. Iya. Kemudian sebelum makan kami juga membiasakan mencuci tangan dulu. Jadi serbetnya itu kami sediakan untuk anak masing-masing supaya jangan terbiasa bergantian dengan temannya. Supaya kalau misalkan ada di antara anak yang ada penyakit misalnya, itu tidak tertular kepada temannya yang lain. Saling menjaga menjaga kesehatan, seperti mencuci tangan, anaknya membiasakan. Ya, kalau makan itu harus ada tempatnya. Kami suruh bawa bekal masing-masing dari rumah Bu, makanan itu supaya jangan terbiasa belanja di luar dengan jajanan yang kurang sehat.
Kemudian mengenal lingkungan, Ya. itu kami untuk mengenalkan lingkungan itu kami ajak anak terjun langsung ke lapangan Bu. Kadang-kadang kan misalkan ruang kelas itu ini ruangan apa, ini ruangan apa, sampai semua ada yang ada ruangan di lingkungan sekolah ini. Kemudian kami kenalkan juga taman-taman itu tanamannya apa. Nah, jadi itulah yang kami Yang ada di sekitar Nah, sekolah gitu ya, iya. pekarangan-pekarangan yang di sekitar sekolah, Iya, supaya anak mengenal apakah ada tanaman-tanaman bunga, apa ada tanaman-tanaman pepohonan, gitu ya Bu ya. termasuk itu Bu, kamar kecil. Iya. Misalnya Biar anak masa mengetahui. anak kecil itu biasanya itu apa? Dia suka pipis ya Bu ya, Iya. kalau vagina. Jadi dia harus mengetahui itu di mana tempatnya. Membiasakan anak supaya jangan kencing sembarangan Bu. Melatih anak Iya, ya, iya. agar bisa Ya. melakukan budaya-budaya positif Iya. yang benar, cara-caranya bagaimana. Iya. Ya, ada lagi Bu? Kami juga membiasakan kepada anak kalau datang pagi itu harus bersalaman dengan guru, dengan teman, kemudian mengucapkan salam. Nah, lalu nanti kalau misalkan biasanya kan anak-anak itu sedang bermain ya. Kalau sedang bermain itu kebiasaan dia ada tersinggol teman atau gimana itu kami membiasakan anak untuk saling bermaafan dulu sebelum pulang. Ya berarti itu namanya ya Bu ya, sebagai kesepakatan kelas. Iya, iya. Di dalam kelas kita melakukan kesepakatan kelas dulu. Apa yang disepakati anak, bagaimana anak untuk merespon itu, Iya. bagaimana apa lagi Bu? Masih banyak lagi sih sebenarnya Bu, cuma ini karena terfokus kepada tujuan yang saya sesuaikan dengan ini dengan Rencana. PPH hari ini ya. Iya. Apa yang akan dilakukan ya Bu ya? Oh iya. Terima kasih Bu, berarti tadi itu budaya positif yang selalu dikembangkan ya Bu ya. Iya. Tentang membuat keyakinan kelas, bagaimana, apakah itu sudah disepakati oleh anak? Iya, sudah. Biasanya itu sebelum kegiatan berlangsung Bu, kami buat kesepakatan dulu sama anak. Anak punya paketnya semua. Iya, semua. Kadang-kadang ada yang biasanya tidak melakukan, biasanya dapat apa Bu? Untuk anak ini? Itu untuk saya pribadi ya, saya memberikan nasihat sebelum pulang biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada anak yang melanggar kesepakatan itu, kami ingatkan kembali untuk besok supaya jangan mengulanginya kembali. Terus strategi apa kira-kira atau metode apa kira-kira yang akan disiapkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Oh iya itu. Kami di sini karena kami biasanya langsung ke lapangan ya Bu ya. Jadi kami Karena berkenaan dengan tema, sesuai tema ya Bu ya. Jadi supaya anak itu lebih cepat menyerap dan mengertinya Bu. Ya, Fokus kami ajak langsung ya. Kami ajak langsung dia kemudian saya mengajak anak terjun ke lapangan langsung untuk mengamati taman pekarangan sekolah karena berhubungan dengan tema yang akan saya laksanakan ini. Kemudian menugaskan anak untuk mengamati dan membedakan bentuk dan warna bunga. Kemudian menghitungnya Bu. Jadi anak itu menghitung ya Bu ya. Menghitung berapa jumlahnya, membuat bentuk itu seperti apa Bu? Itu kami ajak juga anak ke lapangan untuk mengamati taman sekolah. Kemudian di taman sekolah itu kan nanti ada berbagai macam bunga dengan bentuk dan warna yang berbeda. Jadi kami ajak anak untuk mengamati satu-satu bunga itu. Jadi kemudian setelah mengamati keseluruhannya, kami bagi per kelompok anak itu. Kami minta kepada anak untuk memilih warna yang dia sukai atau bisa juga saya yang menugaskan misalkan kelompok A memilih warna putih misalkan warna putih. Sudah tadi sebelumnya dia sudah membedakan bentuk dan warnanya. Nah kemudian saya bagikan kelompok nanti dia misalkan kelompok A warna kuning, kelompok B warna putih. Saya tugaskan untuk mengambil bunga tersebut. Dibagi Kemudian kelompok tadi ya? dibagi kelompok. Itu dibagi dari beberapa kelompok dan satu kelas itu Bu. Kemudian saya suruh dia mengambil salah satu bunga sesuai kelompok itu warnanya, kemudian diminta anak untuk menghitung. Oh iya. Nah, Lembaran-lembaran dari bunga itu tersebut ya Bu? Iya ya. Nah, dihitung nanti terus kalau sudah dapat bunganya, kami ajak anak untuk membuat karya tangan Bu. Seperti
Ya, itu saya biasanya mengenalkan keaksaraan awal, itu baik angka maupun huruf, supaya kegiatan itu lebih menyenangkan buat anak. Karena kebiasaan itu kan kalau mengenalkan angka aksaraan itu melalui pensil dan buku ya Bu ya. Ya, Nah, ya. sekarang saya coba dengan cara yang lain, dengan cara menggunakan bunga tersebut Bu. Jadi saya ajak anak untuk menyusun bunga tersebut, nanti membentuk suatu huruf atau angka dari susunan-susunan bunga yang mereka dapatkan sesuai kelompok tadi. Apa itu reaksi anak? Senang sekali Bu, alhamdulillah. Mereka bahkan ada yang mau minta dibawa pulang Bu bunganya, mau melanjutkan ke rumah mungkin. Nah, anak antusias ya Bu ya, mainan yang ingin dilakukan. Terus anak tadi senang dari mereka supaya langsung ke tempat atau taman-taman yang ada di pekarangan sekolah itu. Ya mungkin itu pertanyaan dari saya Bu. Saya sangat senang. Terima kasih atas waktunya untuk kegiatan hari ini. Sebelumnya saya mau mengetahui tentang refleksi apa yang setelah kita melakukan coaching ini, refleksi apa kira-kira yang Ibu dapatkan? Refleksinya itu ada 4 yang saya dapatkan, yaitu 1, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, apa kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, lalu memperbaiki dan meningkatkannya. Terus apa refleksi tadi tentang pembelajaran? Tentang pembelajaran itu kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Namun dalam hal pengelolaan emosional anak masih perlu ditingkatkan. Oh ya, kadang-kadang anak-anak tidak stabil ya dia emosinya bisa ada yang namanya anak kecil tidak menentu ya Bu. Ada yang terlalu karena mungkin terlalu senang diajak langsung ke lapangan, makanya mereka mau terus bermain di luar, kemudian jam pulang atau misalkan mengambil bunga yang lain lagi yang tidak sesuai dengan tugas yang ditugaskan kepada mereka itu. Kadang itulah emosi anak yang perlu diperbaiki itu. Apa lagi kira-kira umpan balik dari Ibu? Alhamdulillah merasa senang dalam pengalaman yang baru. Alhamdulillah ya. Terima kasih atas kegiatan coaching kita hari ini. Alhamdulillah dan terima kasih Ibu sudah bisa meluangkan waktunya untuk kita saling sharing, saling berbagi ilmu. Nanti saya akan mengunjungi Ibu pada saat Ibu melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Kira-kira pada hari apa itu Bu? Insya Allah saya akan melaksanakan pada hari Rabu. Oh iya, terima kasih dari kegiatan awal sampai akhir nanti saya ke kelas Ibu ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.